Haleluya. Kalau saya khotbah di gereja mana aja keringetan pas khotbah biasa, tapi hanya New Life Anugerah Kebenaran yang bikin saya keringetan sebelum khotbah. I thank God for this church. Katakan haleluya. Are you happy to be in the house of God? Saudara senang di rumah Tuhan pada malam hari ini? Berapa banyak yang siap menerima firman? Lambaikan tanganmu. Kamu lambaikan tanganmu. Buka firman Tuhan langsung Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya percaya di Citra Raya, I always thank God for Pastor Stefanus, Tante Sian-Sian, semua kepemimpinan di New Life Anugerah Kebenaran. This is my house. This is my house di Jakarta. Ini rumah saya di Jakarta. There is a different atmosphere of this church. Dan saya percaya saudara dipisahkan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah gereja, a community yang berbeda, yang membuat dampak. Dan di hari ke depan, I'm telling you, saudara akan berjalan di depan, memimpin the new move that is coming to Indonesia. Ada satu kegerakan yang baru dan saudara dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang menerobos jalan di depan, supaya orang-orang akan melihat apa sih gereja Tuhan sebetulnya. Bagaimana gereja Tuhan sebetulnya? Katakan amin, saudara. Yang mudah terima a fresh anointing. Kalau saudara dan saya tidak berjalan in the supernatural, gereja kehilangan flavornya. Kalau saudara dan saya tidak hidup di dalam alam spiritual yang supranatural, dan yang supranatural menjadi natural, maka saudara dan saya kehilangan the taste atas garam, yang mana Tuhan katakan saudara dan saya adalah garam dunia. Tuhan katakan saudara dan saya adalah terang dunia. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan ayat ini, firman Tuhan berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, bahasa Yunania Petros, batu yang kecil. Di atas batu karang, Petra, pewahyuan yang Petrus terima oleh Allah Bapa, bahwa Yesus adalah satu-satunya Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Di atas batu karang, pengertian akan siapa Yesus bukan hanya sekedar di otak, tapi dialami perjumpaan yang nyata dengan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Amen. Bahasa Inggrisnya sedikit berbeda, saudara. Bukan alam maut, but the gates of hell. Katakan sama-sama dengan saya, pintu gerbang kematian tidak dapat menguasai gereja Tuhan. Haleluya. Saudara, seringkali kalau kita punya prinsip bahwa gereja selalu defensif, itu kayaknya kesannya musuh menyerang kita, tapi Tuhan bangun gerejanya, maka musuh nggak bisa jebol. Salah konsepnya, saudara. Di bahasa Inggrisnya, the gates of hell shall not prevail. Nggak ada pintu gerbang bisa gerak-gerak. Nggak ada pintu gerbang bisa maju-maju, nggak ada. Saudara, ayat ini bukan ayat defensif. Ayat ini menyatakan bahwa saudara dan saya menerima otoritas dari Tuhan untuk go on the offense. Artinya apa? Waktu engkau membawa kabar keselamatan Injil Kristus, waktu engkau menyembuhkan yang sakit, waktu engkau mengusir setan, waktu engkau terus maju dengan kuat kuasa Roh Kudus, musuh yang lagi coba tutup pintu gerbangnya gak bisa tahan pintu gerbangnya. Saudara masuk ke teritori musuh dan saudara membawa kehidupan di mana kematian. Yang mengerti katakan amin. Gereja Tuhan bukan gereja yang lemah, gereja Tuhan gereja yang kuat. Saudara, engkau mendobrak setiap kekalahan di keluargamu, di financialmu. Jangan hidup lagi just defense mode. Tuhan katakan, alam maut, the gates of hell shall not prevail. Amen. Setan nggak bisa stop saudara. Ada kuasa di dalam saudara yang bawa saudara maju ke teritori musuh. Semua yang milik musuh harus menjadi milik Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti dan mau sama-sama katakan amin. Matius 12 ayat yang ke-43 sampai 46. Oh, hari-hari ini Tuhan lagi bicara banyak sama saya dari ayat ini. Saya berdoa saudara akan makin cinta firman Tuhan. Sebab di akhir zaman ini Tuhan akan memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Artinya apa? Pewahyuan yang belum pernah diterima oleh umat manusia sebelumnya. Bukan hanya sesuatu yang direstorasikan dari masa lampau, tapi ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau singkapkan kepada saudara. Dan cinta akan firman Tuhan. Waktu saudara baca, pelajari, renungkan, Roh Kudus akan bicara sama saudara. Waktu saya baca ayat firman Tuhan ini, saya komplain sama Tuhan, seperti saya nggak suka sama isinya. Perhatikan, dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak dapat mendapatinya. Saudara, ada satu pewahyuan yang unik di sini. Roh jahat selalu cari tempat yang tandus. Roh jahat ngincar orang yang gak punya firman di dalamnya. Waktu hidupmu tidak diisi oleh kebenaran firman dan air kehidupan tidak mengalir di dalam engkau, maka engkau akan menjadi sasaran empuk untuk iblis datang dan bercokol di situ. Ayat yang berikutnya dikatakan di ayat yang ke-44, lalu roh
jahat ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Bahasa Indonesianya kurang tepat. Di bahasa Inggrisnya, roh jahat ini bilang, I will come back to my house. Saya protes. Bagaimana ada orang dilepaskan oleh Yesus? Bagaimana ada orang yang diselamatkan dan oleh karena Yesus dia mengalami kemerdekaan dari roh jahat apapun. Roh jahat yang diusir keluar bisa lihat ke orang itu terus bilang, itu rumahku. That's not right. Betul nggak saudara? Yesus sudah merdeka belum? Udah dilepasin belum? Udah. Tapi roh jahat yang bisa bilang, itu rumahku. Ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Kelepasan punya 3 unsur: kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. 3 prinsip pelepasan. But we are not going to talk about that. Tapi di ayat yang berikutnya, roh jahat ini bilang, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di orang itu. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saya bilang, no Lord. Apakah harus seperti itu? Saya temukan jawabannya ternyata di Alkitab nggak seperti itu. Tapi kenapa Yesus berkata bahwa keadaan orang itu akan semakin buruk, lebih buruk dari yang awal? Sebab di dalam waktu di mana Yesus hidup, dia sembuhkan orang sakit, yang kusta sembuh, yang buta melihat, dia usir roh jahat. Tapi generasi itu, bangsa Yahudi tetap nggak bisa terima Yesus sebagai Raja dan Tuhan mereka. So Tuhan katakan seringkali, yang pertama saudara, kalau saudara dan saya menerima keselamatan dari Yesus, dimerdekakan oleh Yesus, ada satu hal yang saudara perlu lakukan. Take ownership, ambil kepemilikan atas rumah yang mana Tuhan sudah selamatkan. Ambil kepemilikan atas hidupmu, ambil kepemilikan atas keluargamu, ambil kepemilikan atas finansialmu. Untuk kamu jadi tuannya sendiri, no. Tapi kamu tuan rumahmu, tuan keluargamu, tuan badanmu yang dimerdekakan. Kamu sekarang bilang, Tuhan Yesus yang aku sembah, yang menyelamatkan aku, aku mengizinkan Engkau sekarang masuk jadi Tuhan yang baru. Di situ Anda berjalan di dalam kepenuhan kelepasan saudara. Seringkali orang berpikir, waktu Tuhan jamah saudara di retreat encounter, pengennya masuk ke retreat encounter lagi. Selesai di retreat encounter, pengen balik di retreat encounter lagi. Setelah menerima, luar biasa, pengennya kayak begitu terus. Tahu kan saudara, kelepasan saudara akan saudara alami dengan utuh, bukan waktu balik ke retreat encounter. Izinkan dirimu dimuridkan di gereja lokal. Ya, amin. Saya tangkap sebuah rahasia bahwa pemuritan adalah kunci seseorang berjalan di dalam kepenuhan kemerdekaan yang Yesus beri. Ya. Untuk Yesus bisa masuk, dan bukan roh jahat yang bilang itu rumahku. No, you take ownership. Yesus lepaskan aku. This is my house. Aku undang Tuhan yang baru sekarang jadi Raja dalam hidupku. Artinya apa saudara? Izinkan Yesus yang sekarang atur hidupmu. Ya. Kamu diajar, kamu dibentuk oleh firman-Nya. Ya. Bukan masuk ke retreat encounter lagi. Masuk ke komsel saudara. Ya. Masuk ke gereja lokal saudara. Amen. Izinkan Anda dipenuhi oleh kebenaran firman. Bukan cuma dikatakan, tapi dipelajari, diajari, diaplikasikan dalam kehidupan saudara. Saudara, kemarin seorang hamba Tuhan ngomong sama saya. Menurut saya ini satu pewahyuan yang lagi cerna. Kita selalu berkata bahwa firman Tuhan adalah sebuah benih. Firman Tuhan tidak otomatis menjadi benih. Firman Tuhan harus berubah terlebih dahulu jadi benih. Waktu benih itu ditabur, baru benih itu tertanam dan akan bertumbuh. Banyak orang pikir, saya ngomong firman, muntratin firman itu udah pasti benih. Doesn't work like that. Firman itu harus diolah dulu jadi sebuah benih. Waktu saya renungkan tadi pagi, saya tanya, mana buktinya di firman? Tuhan tidak pernah menciptakan biji-bijian terlebih dahulu. Dia ciptakan pohon-pohonan, berbuah dengan lebat. Betul? Setelah pohonnya muncul, dia ciptakan pohon itu menghasilkan benih. Do you understand what I'm saying? Firman yang Tuhan lepaskan. Kapan firman jadi benih dalam hidup saudara? Waktu Anda izinkan firman itu mengusik hidupmu, merubah hidupmu. Ada yang mati waktu firman itu masuk. Waktu engkau aplikasikan firman, jalani firman itu berubah jadi benih.
Waktu kamu perkatakan firman-Nya, kamu tabur firman-Nya, pasti firman-Nya akan bertumbuh. Tapi kalau kita nggak izinkan firman rubah hidup kita, mau ngomong firman sampai mulut kita udah mau jatuh ke tanah, nothing will happen. Karena tidak otomatis firman menjadi benih. Firman menjadi benih waktu saudara dan saya izinkan firman itu merubah hidup saudara terlebih dahulu. Yang mengerti katakan amin. Tahukah saudara, apa yang terjadi di generasi waktu Yesus hidup tidak harus terjadi di generasi sekarang. Dari mana buktinya? Buka sama-sama dengan saya Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya ingin saudara melihat sesuatu yang baru. Oh haleluya. Sebelum saudara baca Ulangan pasal yang ke-7, saya lupa. Saya mau kasih bukti sama saudara. Kenapa waktu Anda mengalami kemerdekaan dari Tuhan, Anda harus tahu bahwa Tuhan gak cuma lepasin saudara dari kecanduanmu, Tuhan gak cuma lepasin saudara dari sakit hatimu, Tuhan gak cuma lepasin saudara dari traumamu. Waktu Tuhan menyembuhkan engkau, kesembuhan dari Tuhan itu membuat hidupmu utuh kembali. Artinya utuh itu apa? Sebelum kita ke Ulangan pasal yang ke-7, saudara buka sama-sama dengan saya Mazmur 30 ayat yang kedua. Saya ingin saudara lihat sesuatu yang saya belajar dari Tuhan beberapa bulan yang lalu. Satu ayat saudara, baru kita balik ke Ulangan pasal yang ke-7. Saudara diberkati malam hari ini, amin. Oke. Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, aku akan memuji engkau, ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Ayat yang berikutnya, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Oh dahsyat. Saya coba renungkan ayat firman ini. Waktu saya lagi renungkan ayat firman ini, mata saya terbuka, Tuhan kasih saya penglihatan. Saya tiba-tiba melihat di dalam sebuah penglihatan, ada seorang bapak berdiri dengan anaknya. Saya lihat anak kecil ini, dia kepleset masuk ke kolam renang. Dia mulai teriak, papi tolong, papi tolong, papi tolong. Papinya lompat ke dalam, dia tarik anaknya dari dalam kolam renang, anaknya mau tenggelam, dia tarik keluar, boom, dia taruh di samping. Di dalam penglihatan itu yang pertama Tuhan katakan, seringkali orang berpikir waktu Tuhan menolong engkau, waktu engkau udah gak tahu lagi mau bikin apa, udah depresi pengen bunuh diri, finansialmu utang gak bisa kebayar, Anda minta tolong sama Tuhan, waktu Tuhan keluarin saudara dari situasi yang gak mungkin, boom, selesai. Tapi firman ini bilang, waktu aku berteriak minta tolong, engkau menyembuhkan aku. Kata menyembuhkan di bahasa Ibrani-nya Rafa, Jehovah Rafa. Menyembuhkan di bahasa asli Ibrani artinya saudara dikembalikan kepada posisi yang semula. Istilahnya seperti yang kau lalui itu nggak pernah terjadi. Saudara kalau disembuhkan Rafa, itu nggak cuma ditolong babak belur dikasih Hansaplas, nggak kayak begitu. Kalau disembuhkan Rafa, artinya saudara ditolong, dibawa balik ke posisi semula, sepertinya apa yang saudara alami tidak pernah saudara alami. Dan Tuhan katakan, tahukah waktu saudara diselamatkan oleh Tuhan, dilepaskan Tuhan, di dalam penglihatan itu saya lihat, Tuhan nggak cuma angkat saudara dari kolam renang ditaruh di samping, udah ya, nggak tenggelam ya, selamat ya. Tuhan nggak bikin kayak begitu. Waktu Tuhan menyembuhkan engkau, Dia selamatin kamu dari kolam, Dia selamatin kamu dari jurang, Dia selamatkan kamu dari ketenggalamanmu. Waktu Dia taruh kamu di samping, sekarang Dia bilang, aku ajarin kamu cara berenang. Supaya kamu ketemu sama kolam itu lagi, kamu nggak akan tenggelam lagi. Rafa, Anda dikembalikan ke posisi yang semula. Itu namanya orang dimerdekakan. Makanya kalau orang cuma puasnya, yeay, udah lepas, nggak depresi lagi, jangan stop di situ. Dia akan berubah hidup saudara. Di mana depresi, trauma nggak bisa tangkap saudara lagi. Rafa, Anda kembali ke posisi yang semula. Yang mau katakan amin saudara. Ulangan pasal ke-7 ayat 1 sampai 3. Roh jahat itu di kitab Matius berkata, dia berkata, aku akan bawa 7 roh jahat yang lebih jahat. Bisa bersyukur firman Tuhan kasih kita bukti. Apa yang terjadi di Matius pasal ke-12 tidak harus terjadi di generasi saudara dan saya. Ingat nih orang Israel nih. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau, oh haleluya, satu kalimat itu aja bikin saudara senang saudara. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, Tuhan nggak bilang kayak begini, ya
kalau nanti lu menanglah perangnya. Ya kalau gua rasanya lu baik, nanti gua bawa lu menang. No, the moment mereka mau masuk, Tuhan udah kasih guarantee, udah digaransi 100%. Kemenangan saudara bukan 50%, 50%. Kemenangan saudara bukan maybe, 100% Tuhan jamin kamu pasti menang. Amin. Cuma tinggal tunggu waktunya. You see that? Ini cuma tinggal tunggu waktu. Amin. Apabila Tuhan Allahmu telah, that's it. Cuma tinggal tunggu waktu. Yes. Membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah oh my goodness, digaranti. Orang Israel nggak nunggu, mungkin menang, mungkin nggak menang. Tuhan udah bilang, when I bring you inside, kamu pasti masuk. When I defeat your enemies, pasti musuhmu kamu. Dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Berapa bangsa? 7. Ingat Matius 12? Roja bawa 7 roh lebih kuat dari dia. Orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang kamu mau masuk, ada 7 orang yang lebih kuat yang menanti engkau. Tapi semuanya aku garanti kamu pasti bisa kalahkan. Oh haleluya. Lebih banyak, lebih kuat daripadamu. Ternyata kita Matius Tuhan lagi bernubuat. Nggak berarti roh jahat bilang gua bawa 7 orang lebih kuat. Terus orang Kristen dia kekakutan, wih nanti roh jahatnya balik lagi. No, God will make sure that you will win. Sebab semua roh jahat harus tunduk kepada nama Yesus. Semua roh jahat harus mengaku dialah Raja Tuhan semesta alam, satu-satunya yang mau. Katakan amin. Di ayat yang berikutnya dikatakan apa saudara? Di ayat yang kedua, dan Tuhan Allah telah, katakan sama-sama dengan saya, telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihi mereka. Kenapa saudara harus menang di generasimu? Kenapa orang yang kumpul di Citra Raya malam hari harus berjalan di dalam kemenanganmu? Ayat yang ketiga, sebab yang ada di ujung tanduk, yang diperhitungkan, yang dikonsernkan, yang Tuhan perhatikan apa? Janganlah engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu. Artinya apa? Kemenangan saudara adalah landasan buat generasi yang berikutnya menerima kemenangan mereka. Setiap kemenangan saudara dan saya nggak cuma untuk saudara dan saya, ada generasi di depan yang menanti kemenangan. Sebab waktu engkau menang, mereka akan menang. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya percaya berapa tahun yang lalu NLAK punya satu tema yang diangkat posterity. Posterity artinya saudara memiliki turunan. Saudara suka quote Yeremia 29, betul? Tuhan tahu rencana-rancangan padamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, atau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan bahasa Ibrani aslinya adalah posterity. Dia berkati engkau, rencananya terjadi atas hidupmu, bukan supaya kamu bisa no, supaya dari hidupmu lahir sebuah generasi yang mengenal kebaikan Tuhan. Dari perjanjian lama saudara sudah ada yang namanya discipleship. Saudara harus punya ownership atas hidupmu. Mulai hari ini saya berdoa gak ada dari saudara yang jadi yoyo mainannya setan. Hari ini menang, besok kalah. Lusa menang, lusanya lagi kalah. No, you can walk in complete victory in Jesus name. Katakan amin saudara. Jangan kasih akses untuk musuh ada di dalam kehidupan saudara. How? Take ownership. Sebab kemenangan yang Yesus berikan adalah 100% guarantee. Saudara nggak kalah lagi, tapi terus menang. Tapi keputusannya di tangan saudara. You have to invite Jesus untuk jadi Tuhan dan Raja. Memimpin, menuntun, merubah engkau. Ingat 3 konsep dari kelepasan. Rumahnya kosong, berarti harus ada yang diambil. Rumahnya disapu bersih. Anda nggak bisa sapu bersih rumah Anda malam hari ini mengharapkan 1 bulan kemudian rumahnya tetap bersih. Makanya firman harus dikonsumsi setiap hari. Katakan sama-sama setiap hari. Yang ketiga, dikatakan rumahnya teratur rapi. Teratur rapi berarti Tuhan izinkan, saudara yang mengizinkan Tuhan masuk, dia mulai susun. Yang bukan prioritas akan turun. Yang tadinya bukan prioritas, dia jadikan prioritas. Waktu saudara mengizinkan Tuhan merubah hidupmu, merubah schedule-mu, merubah prioritasmu, di situ you take ownership of your life. Dan Anda jadikan Tuhan sungguh-sungguh Raja. Markus pasal yang ketiga, ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Sesuatu yang saya ingin saudara untuk lihat dengan seksama. Saya percaya
Ini juga bicara tentang apa yang akan terjadi ke depan. Markus pasal yang ketiga, ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Waktu saya baca ayat ini pertama kali, buat saya lucu. Nggak cuma lucu, kayaknya Yesus kurang ajar. Bayangkan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, saudara kandung. Yesus bukan anak tunggal. Saudaranya banyak, anaknya Maria dan Yusuf. Satu hari, bayangkan saya nih, misal Tuhan Yesus di dalam rumah sama saudara. Lalu ibu saya dan saudara-saudara saya berdiri di luar. Mereka suruh Kenneth dari bawah bilang, Pastor Mike, Mama Pastor lagi di bawah. Oke. Kenapa mereka menyuruh orang memanggil dia? Ayat yang berikutnya, 32 dikatakan, ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus. Ini orang banyak nih. Saudara, penuh kan tempat ini kan? Lagi duduk dengerin Yesus ngomong. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha. Katakan sama-sama, berusaha. Ada effort nggak? Ada effort. Ada effort loh, urgent. Kemungkinan besar mereka perlu ketemu Yesus, karena mereka ada effort berusaha biar bisa ketemu Yesus. Ayat yang berikutnya jawabannya Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Saya coba mikirin ya, mami saya di luar. Kenneth datang, Pastor Mike, ibu sama saudara di luar. Saya bilang, siapa mama saya? Udah mau saya ketemu, saya digampar sama mama saya. Right? Tapi Yesus bilang, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Ayat yang berikutnya. Terus dia bilang, ia melihat kepada orang banyak yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Waktu saya ngerenung ini saya nggak ngerti. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Ada dua macam orang Kristen. Yang satu berdiri di luar, yang satu ada di dalam. Di akhir zaman ini, saudara nggak bisa punya posisi di dalam Tuhan karena mentang-mentang, oh saya kenal sama Pastor Stefanus Karsiono, oh saya jemaat NLAK. Tapi kalau engkau berdiri di luar, you will lose your place. Ini ibunya Yesus. Spend time sama Yesus tiap hari, serumah. But yet, waktu momennya orang harus datang, momennya Yesus mau mengajar, akan tiba harinya ke depan, saudara. Saudara akan lihat jutaan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Saudara di NLAK akan lihat ratusan orang terima Yesus. Tiba-tiba tempat ini udah membludak, nggak bisa penuh lagi. Kalau engkau nggak memosisikan dirimu di dalam rumah Tuhan dengan baik, kalau engkau anggap remeh, saya jemaat di sini ya santai boleh. Kalau saudara bisa terima Yesus dan mengerti siapa Tuhan hari ini waktunya you secure your place in the house of God. Dan jangan anggap remeh waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena if you are not gonna take hold dan betul-betul menghargai posisimu di rumah Tuhan, kursimu akan diambil oleh orang lain. Waktu tiba-tiba keselamatan terjadi, mas, kursi yang saudara anggap remeh datang sebulan sekali, sebulan dua kali. Waktu engkau kembali, kursi kosongmu sudah diisi oleh orang lain. Dua ciri orang Kristen, satu di luar, satu di dalam. Dan Tuhan berkata loh, orang yang di luar, ciri khasnya apa? Selalu komplain. Pak, gerejanya kecil banget. Pak, worshipnya lama banget. Pak, sound systemnya gede banget. Pak, khotbahnya lama banget. Orang yang di luar suka ngomong, tapi nggak pernah jadi solusi. Orang di luar suka komplain, tapi suruh kerja keras, nggak mau ikut. Tapi orang yang di dalam adalah orang bersama-sama pikul beban. Makanya Yesus bilang, kamu ibu, kamu saudara. Yang mengerti kata-kata. This is the power of the church. COVID mencoba membuat orang nggak datang ke rumah Tuhan. Dan kalau gereja kalah di COVID, kita akan kalah di depan. Karena semakin banyak hal yang makin parah akan terjadi. Tapi di situ gereja menyatakan siapa Yesus sesungguhnya. Anda mau jadi pahlawan Tuhan? Yang mau katakan amin. Ingat pahlawannya Daud.
Pahlawan-pahlawan Daud itu orang-orang yang sama di Gua Adulam. Firman mencatat pecundang. Orang punya utang, orang nggak punya masa depan, ada di Gua Adulam. Mereka spend time sama seorang pemimpin yang genuine. Identitasnya berubah. Waktu Daud pengen minum air di tengah-tengah keadaan bahaya, mereka berkata, I will go there to get the water. Untuk ambil air itu buat pemimpinku. Orang Kristen suka bilang, yes, aku pemenang. Tapi doa kita bukan doa pemenang. Aku pemenang, amin. Tapi Tuhan halaukan semua mara bahaya daripadaku di dalam nama Yesus. Salah berdoa. Pahlawan akan terbukti pahlawan di tengah-tengah keadaan yang paling membahayakan. Gereja yang Tuhan sedang bangun harus menjadi gereja yang kuat, dan saudara semua dan termasuk saya harus jadi pemimpin yang berbeda. Pemimpin yang gak cuma ngomong doang, tapi jadi solusi, saudara. Jiwa-jiwa kan berdatangan, gak bisa cuma Pastor Stefanus doang mati berdiri keriting, saudara. Halo, tapi saudara punya dampak yang penting. That's why you're called the church. Engkau gereja Tuhan. Tuhan berikan kuasa kepadamu yang mengerti, katakan amin, saudara. Yang mengerti, katakan amin, saudara. Sekarang buka Amos pasal ke-9 ayat 9 sampai 10. Saya cuma mau kasih sama saudara, sebelum saya mau kasih 4 poin. Gereja macam apa yang sedang Tuhan bangun di akhir zaman ini. Saya mau kasih beberapa poin terlebih dahulu, supaya saudara dan saya tahu apa yang sedang Tuhan lakukan di hari-hari ini. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ini penting, saudara. Dikatakan, sebab sesungguhnya aku memberi perintah. Katakan sama-sama dengan saya, perintah. Saudara tentara Tuhan atau bukan? Yes. Harus mengerti firman Tuhan bukan opini, tapi perintah. Menyembuhkan orang sakit bukan kalau lu mau, perintah. Menginjil bukan opsi, kalau gua bisa atau enggak, perintah. Gereja harus belajar comfortable menerima perintah. Dan Tuhan katakan sama saya, kalau saudara dan sampai saat ini kita masih struggle dengan yang namanya ketaatan, kita akan kalah di depan. Sebab yang menjadi inti bukan lagi tentang ketaatan, berapa cepat engkau bisa taat. Saya kasih contoh. Saya waktu pindah ke North Carolina punya mobil sedan. Mobilnya nyewa, masih ada sisa 1 tahun. Dengan rate yang lama, harganya masih di bawah. Satu kali pemimpin saya dapat dari Tuhan. Saya belum punya anak waktu itu, istri saya hamil. Dan Tuhan katakan, dia bilang, saya lihat di rumah kamu ada mobilnya 7 kursi. Berarti mobilnya kayak mobil van. Saya bilang, oke Tuhan, kalau nanti Tuhan memang mau saya beli mobil 7 van, ya saya beli gitu. Tapi saya tunggu setahun lagi sampai mobil saya yang sedan ini selesai dulu masa sewanya, ya kan? Ngapain saya keluarin duit lagi? Tunggu 1 tahun baru saya nyewa mobil yang baru yang 7 kursi. Tahu nggak, saudara? Sampai hari ini cuma 1 kali terjadi. Saya lagi mau pergi ke doa pagi, ada rusa lompat di depan saya, brak, mobil saya nabrak, rengsek mobil saya. Rusanya hidup, jalan terus. Mobil saya nggak bisa jalan lagi, saudara. Di situ Tuhan ajarin kepada saya satu pelajaran yang penting. Saya suruh kamu ganti kan? Saya bilang, iya Tuhan. Saya suruh kamu gantinya kapan? Sekarang. Kenapa hitung-hitungan? Masih sisa 1 tahun. And the Lord taught me. Tuhan ajarkan ke depan, saudara dan saya harus belajar respon dengan apa yang Tuhan katakan dengan cepat. Di mana bukti firman-Nya? Ingat waktu 2 malaikat dikirim sama Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya dari Sodom dan Gomora? Malaikatnya bilang, lu keluar sekarang. Kalau lu nggak keluar sekarang, mati. 1 orang mati. Kenapa mati? Biar lihat ke belakang. This is the challenge. Ini satu yang akan dialami oleh gereja Tuhan ke depan. Berapa cepat engkau mau respon dan taat kepada perintah Tuhan. Saya percaya gereja NLAK akan melejit terus naik. And God will shift you dengan cepat. Pastor Stefan nggak bisa tunggu, saudara setuju dulu. Follow the leader. Quick! Karena Anda tahu kemana Tuhan memerintahkan engkau, di situ berkat dan menyertai saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Dikatakan, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Mengiraikan itu seperti orang yang lagi apa? Menyisihkan beras. Ditampi. Yang ditampi siapa? Umat Tuhan.
Waktu dunia ditampi oleh karena krisis ekonomi, gereja juga ditampi. Tapi kalau respon gereja sama dengan respon dunia, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Tuhan minta gerejanya responnya berbeda. Tuhan minta gerejanya cara pandangnya berbeda. Dikatakan, dan seperti orang mengiraikan ayam, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Saya mau katakan yang lebih parah dari COVID ke depan akan terus terjadi. Dunia tidak akan semakin baik. Ayat yang ke-10 perhatikan, ayat yang ke-10 buat saya serem. Dikatakan, oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Orang berdosanya umat Tuhan? Yes. Ternyata di antara umat Tuhan ada orang berdosa. Mungkin saudara bilang begini, gua gak judi. Dulu gua ngebukin orang, sekarang gua gak begitu kok. Dulu gua judi, sekarang enggak. Dulu gua main cewek, sekarang enggak. Bukan dosa itu yang Tuhan maksud. Dosa di bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia artinya meleset dari sasaran. Waktu saudara meleset dari sasaran, engkau sedang berdosa. Oh, standarnya tinggi. Waktu Tuhan bilang kamu ke tempat A, Anda pikir masih bisa milih kok. Gua B, waktu engkau meleset dari sasaran Tuhan, engkau sedang berdosa. Dikatakan oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Efesus 6 mengajarkan kita apa itu pedang? Firman. Kalau saudara dan saya tidak belajar firman hari ini, menghidupi firman hari ini, menerapkan firman hari ini, firman yang kita anggap sepi, firman yang kita anggap sepele, firman yang kita anggap kecil, satu hari, boom, akan dibunuh saudara. Sebab Tuhan bilang, ingat ayatnya bilang apa? Lebih baik kamu nggak tahu daripada kamu tahu tapi kamu nggak melakukannya. Hukumanmu double. Serem nggak saudara? Serem. Apa sih yang sedang Tuhan deal dari gerejanya hari-hari ini? Arogan. Dari mana saya tahu arogan? Amos pasal ke-9 ayat yang ke-10 tadi. Perhatikan ayat yang ke-10. Oleh karena pedang, betul nggak saudara? Akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Ini arogan. Arogan itu apa sih? Arogan itu saudara bisa melakukan, tapi saudara memilih untuk tidak melakukan. Arogan itu apa sih? Instead of taat 100%, taatnya 75%. Itu arogan. Arogan bukannya sombong, mamerin, enggak. Arogan beda. Arogan artinya saudara bisa nolong, tapi saudara memilih nggak nolong. Anda bisa mengampuni, tapi Anda memilih untuk tidak mengampuni. Anda bisa taat 100%, Anda pilih taat cuma 40%. Itu arogan. Arogan berkata, nggak mungkin gua kena malapetaka. Saudara lihat, mereka berpikir nggak mungkin gua mati. Malapetaka nggak akan menyusul, nggak akan mencapai kami. Di situ. Sebab saudara, perkataan iman kita akan dibuktikan bukan karena perkataannya. Iman kita dibuktikan karena apa yang kita perkatakan itu sungguh-sungguh terjadi. Amin saudara. Gereja Tuhan akan semakin berjalan di dalam kebesaran realita Tuhan. Dunia ini akan dipaksa oleh Tuhan melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan yang besar. Siapa yang menyatakan itu? Saudara. Makanya Anda harus berdoa untuk orang sakit supaya orang sakit sembuh. Anda harus berdoa untuk orang sakit sampai orang sakit itu sembuh. Anda harus memberitakan firman dan lihat kuasa supranatural Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Saya percaya ini yang Tuhan akan lakukan. Nah, saya mau bagi sama saudara ada 4 poin. Gereja macam apa yang Tuhan lagi cari? Yang mau katakan amin. Buka sama-sama dengan saya Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ini satu orang nih, namanya Gideon. Waktu bangsa Midian menindas orang Israel, orang ini komplain. Mana Tuhan? Kalau Tuhan besar, kenapa bangsa gua kayak begini? Berapa banyak orang Kristen kayak begitu? Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa gua nggak dijawab-jawab doanya? Kalau Tuhan ada, kenapa keluarga gua belum pulih? Kalau Tuhan ada, mana? Kok saudara gua belum berubah, orang tua gua nggak berubah? Dan Gideon kayak begitu. Komplain. Mana Tuhan? Buta, nggak lihat, kita ditindas sama orang Midian. Tapi satu hari itu saya lagi baca ayat 14-16, air mata saya turun tidak bisa habis. Bayangkan ayat 14 ngomong kayak begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya.
Waduh, satu kalimat itu bikin saya. Saudara, kalau saudara dan saya berpaling ke Tuhan, normal. Saudara dan saya perlu minta tolong Tuhan, kita melayangkan wajah berpaling ke Tuhan, itu harus atau enggak? Harus. Kalau umat Tuhan berpaling kepada Tuhan, memang selayaknya seperti itu, betul saudara. Tapi ini bukan umat Tuhan loh, bukan Gideon yang berpaling kepada Tuhan, tapi Sang Tuhan pencipta alam, dia berpaling kepada Gideon. Nah, dan Tuhan katakan, aku lagi cari orang-orang yang mana aku bisa berpaling kepada dia, berkata, aku pilihkan. Kalau hari ini Tuhan mau berpaling ke Citra Raya, dapatkan Tuhan mendapatkan saudara dan saya, berkata, ini aku Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mau berpaling cari seseorang, siapa yang akan angkat hatiku? Apakah Tuhan akan menemukan seseorang di tempat ini? Di mana Tuhan bisa berpaling kepada saudara? Dahsyat. Gideon pecundang, blaming Tuhan, betul? But yet Tuhan berpaling kepada Gideon. Terus berfirman lagi, pergi dengan kekuatan siapa? Tuhan bilang, pergi dengan kekuatanku. Nih, gua kasih senjata nih. Tiba-tiba lu bisa jadi Samson. Dia bilang kayak begitu? Enggak. Dia bilang, pergi dengan kekuatanmu. Selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tahu gak saudara? Tuhan yang saudara dan saya sembah believe in you so much. Waktu orang melihat engkau rendah, waktu orang melihat engkau gak punya harganya, waktu orang melihat engkau lemah, tapi Tuhan berkata, kamu bukan orang yang lemah. Semakin saudara banyak intim dengan Yesus, semakin saudara tahu bahwa dia is your ultimate cheerleader yang rindu melihat engkau bangkit dari sana. Ini pecundang, tapi Tuhan gak bilang, ya elah lu lagi. Tapi dia berpaling kepada Gideon dan berkata, kamu pergi dengan kekuatan. Gua tahu kamu lemah, tapi aku yang utus kamu, Gideon. Oh haleluya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Baru saya kasih 4 poin ya. Gideon jawab, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, 1, dia bilang, kaumku paling kecil. Gak mungkin bisa Tuhan ke bangsa-bangsa. Gua orang Indonesia, bukan orang Eropa. Gak cuma kaumku yang paling kecil. Apa saudara? Keluargaku di kaumku lebih kecil lagi. Seringkali kita punya alasan, gak mungkin Tuhan pakai saya bukan orang berduit, pendidikan saya gak cukup tinggi, saya bukan siapa-siapa. Gak cuma dia komplain seperti itu, dia bilang, aku yang paling muda di antara keluarga. Dia blame 3 hal loh, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ini orang gambar dirinya rusak. Profit and encounter. Rusak saudara. Dia bilang, baliku yang paling kecil, keluarga gua lebih apes lagi gua. Waduh, gak ada harapan. Itu Gideon saudara. Tapi ya Tuhan bilang sama Gideon, orang yang mentalitasnya kayak begini, go dengan kekuatan selamatkan bangsa Israel. Saudara masih punya alasan apa hari ini? Tunggu dulu Tuhan, sampai pekerjaanku baik dulu. Tunggu dulu Tuhan, sampai keluargaku baik dulu. Tunggu dulu Tuhan, sampai aku begini dulu, begitu dulu. Hari ini saya berdoa, lepas setiap alasan-alasan yang kau bawa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sedang berpaling kepadamu. Dan ayat yang berikutnya, the next verse, dikatakan ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai. Bahasa Inggrisnya ayat yang ke-16. Saudara lihat ini. The Lord said unto him, surely I will be with you, and you will smite the Midian as one. Berapa orang? Pada kenyataannya waktu Gideon ngalahin orang Midian, 1 orang atau enggak? 300 orang. Tapi kenapa Tuhan bilang one? Ini Kristus muncul di kitab Hakim-Hakim. Bukankah di perjanjian baru Paulus bilang, gak ada lagi orang Yunani, gak ada lagi orang Ibrani, tapi semuanya satu di dalam Kristus. Pemimpin yang Tuhan sedang bangkitkan
yang tadinya pecundang dirubah oleh Tuhan. Satu orang membangkitkan 300 pahlawan di dalam sekejap. It takes only you. You. One man to spark an army. Pemimpin yang kayak begini yang sedang Tuhan bangkitkan. Ada rahasianya. Catat dulu ya saudara. Poin yang nomor 1 sudah catat. Gereja yang kuat adalah gereja yang siap diutus kapan saja. Ready at all times. Katakan sama-sama dengan saya, all times. Siap at all times. Gideon merasa dia lagi lemah, tapi Tuhan bilang, kamu dengan kekuatanmu, kamu pergi. Saya mau ingatkan saudara, di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, hanya butuh 1 hari, 1 seketika, Roh Kudus dicurahkan di loteng atas, boom, 120 orang terima api baptisan Roh Kudus dan merubah dunia. Betul? 10 hari loh, gak ada yang ngasih tahu 10 hari. Dalam 1 hari, boom, api Roh Kudus menyambar mereka. Tapi tahu gak saudara, sesuatu yang terjadi dalam 1 hari dibutuhkan komitmen berjalan dengan Yesus 3,5 tahun. Saya mau katakan saudara, jangan anggap remeh perjalanan imanmu dengan Tuhan. Mungkin kau berkata, aku jalan sama Tuhan begini aja, gak ada yang spektakuler terjadi. Anda nggak tahu, tiba-tiba, katakan dengan saya, tiba-tiba 1 hari Citra Raya lagi ibadah, boom, api Roh Kudus dicurahkan. Amin. Tapi kau harus setia 3,5 tahun ikut Yesus. Harus terus iring Yesus, harus terus jalan dengan Yesus. Sekonyong-konyong, firman Tuhan suka pakai kata-kata itu, sekonyong-konyong Roh Kudus turun atas. Itu nomor 1. Nomor 2, catat ini saudara. Gereja apa yang Tuhan sedang bangun? Gereja yang lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan daripada opinimu sendiri. Amin. Gideon bilang, gua gak bisa, keluarga gua paling kecil, baniku yang paling kecil. No! Tapi waktu Tuhan katakan, go in the strength of your might. Sudah lebih percaya mana? Lebih percaya perkataan Tuhan atau lebih percaya logika? Lebih percaya perkataan Tuhan atau lebih percaya situasi? Lebih percaya perkataan Tuhan atau perkataan mami atau papi? Lebih percaya perkataan Tuhan atau kondisi ekonomi? Saya berdoa di dalam nama Yesus, you will believe apa yang Tuhan katakan lebih dari apa yang saudara pikir tentang dirimu sendiri. Jangan hidup dengan self pity, mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri akan selalu membawa saudara kepada kegagalan dan kekalahan. Engkau harus menang melihat dirimu dengan kacamata Tuhan. Engkau harus menang melihat dirimu. Siapa yang Yesus katakan tentang engkau, itulah realita yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Yang nomor 3, gereja yang Tuhan sedang bangun, pemimpin yang sedang Tuhan bangkitkan adalah gereja atau pemimpin-pemimpin, orang-orang di dalamnya yang memodelkan bagaimana Yesus hidup. Itu penting benar. Dari mana saya tahu rahasianya? Ayat yang ke-16, bahasa Indonesianya aja. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai. Ini pengurapan paling tinggi adalah pengurapan Yesus Kristus. Pengurapan yang paling tinggi adalah waktu saudara tahu Yesus berjalan di sebelah saudara. Lebih dari impartasi dari orang A, orang B, orang C, orang D, orang E. No! Hadirat Tuhan yang menyertai engkau. That's the greatest anointing. Bukankah Yesus ngomong di Matius 28, aku menyertai kamu sampai kapan? Kesudahan zaman. Ini perkataan yang sama. Betul nggak saudara? Perkataan yang diperdengarkan kepada Gideon adalah perkataan yang sama yang Yesus katakan di Matius 28 yang kita kenal sebagai amanat agung itu. Aku menyertai modeling hidupnya Yesus. Modeling hidupnya Yesus. Gereja yang berkemenangan adalah gereja yang memodelkan cara kehidupan Yesus. Yesus ngadepin kayu salib, stres nggak? Stres sampai pengen mati. Betul? Ya. Tapi apa yang dia modelkan? Dia jalan sesuai dengan kehendak Bapanya. Dan dia taruh di pikirannya kemuliaan yang akan menanti Yesus jauh lebih berharga, lebih besar, lebih dahsyat dari penderitaan sementara yang harus dia lewati.
To be a Christ-like church. Gereja yang seperti Yesus. Saya percaya gereja ini membawa hadirat Yesus. Di lagu yang kedua, terakhir di worship tadi, the Lord showed me a glorious vision. Saya melihat seorang mempelai sedang berdiri ngantri di depan pintu sebelum pintunya kebuka. Tapi itu saya lihat di dalam penglihatan ini, Tuhan Yesus gak berdiri di belakang mempelai perempuan. Dia berdiri di depan mempelai perempuan. Waktu pintu itu terbuka, yang jalan terlebih dahulu siapa? Yesus dulu. Then I understood. Tuhan katakan seperti ini. Tuhan merindukan saudara dan saya menjadi orang-orang yang mempersiapkan untuk Yesus masuk. Waktu Yesus menempati tempatnya di altar, baru mempelai perempuan yang bisa masuk ke altar. Kalau saudara dan saya mau diubah menjadi the bride of Christ atau mempelai Kristus, step yang paling awal adalah you need to learn. Saya harus belajar how to welcome the King of Glory. Saya percaya manifestasi Yesus akan semakin besar di gereja ini. Tadi kita lompat-lompat dahsyat ya saudara, dahsyat. Tapi Tuhan akan bawa saudara masuk lebih dalam. Di dalam worship song, Anda tahu bagaimana menghormati hadirat Tuhan. Akan tiba hari yang saudara semua di tempat yang akan terkapar di lantai. Sebab engkau tahu Yesus berjalan di tengah-tengah. A greater measure of the glory of God. Anak muda lompat bagus nggak? Lompat, lompat all you want. We feel the joy of the Lord. But when the King comes, saudara nggak akan lompat-lompat. Hey Yesus, hey Yesus. Nggak kayak begitu. You will learn to bow low. Dan saya percaya gereja ini sedang dibawa sama Tuhan ke dimensi itu. When we can honor the tangible presence of Jesus. Dan itu yang Tuhan rindukan. Yang mengerti katakan amin. Poin yang nomor 4. Bagaimana saudara jadi pemimpin yang kuat? Bagaimana sebuah gereja menjadi gereja yang kuat? Poin yang nomor 4. Hakim-hakim pasal yang ke-6. Sekarang ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Perhatikan sungguh-sungguh. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepada Gideon, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan Allah ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ayat 26. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Ayat 27. Ini Gideon jujur nih. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatkannya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Masih pengecut. Tapi Tuhan sedang bilang sama Gideon, Gideon, yang menjadi tugas pertamamu adalah kamu takut sama bapakmu, kamu takut sama keluargamu. Dia punya Baal, dia punya penyembahan berhala, kamu runtuhin itu semua. Kalau Gideon gak taat sama hal itu, dia gak bisa jadi pemimpin yang mengalahkan Midian. Poin nomor 4 apa? Kalau saudara mau jadi pemimpin yang kuat dan gereja yang kuat, saudara harus keluar dari kompromi. Di mana saudara tidak taat, di situ saudara gak punya otoritas. Anda gak bisa taat di dalam finansialmu, Anda gak punya otoritas atas finansial. Anda gak bisa taat dengan menjaga dirimu kudus atas kehidupan kekudusan, saudara gak punya otoritas di sini. Anda gak bisa taat sama kehendakmu di dalam keluargamu, di dalam keluargamu, saudara dan saya gak punya otoritas. Di mana saudara dan saya fail to obey, in that area we don't have authority. Ketaatan adalah kunci berjalan di dalam otoritas ilahi. So Tuhan lagi ngomong sama Gideon, kamu mau jadi orang yang mengalahkan Midian? Kalahin dulu kompromi yang ada di dalam rumah. Apa sih yang Tuhan lagi incar dari Gideon? Takutnya. Itu takut sama Tuhan harus dibunuh. Takut yang pertama sama siapa? Bokapnya sendiri. Takut sama bapaknya sendiri. Takut sama keluarganya sendiri. Masih umpet-umpetan sih. Dia takut kalau siang hari ketahuan orang kan. Dia pikir ya udah deh malam hari.
supaya nggak ada yang tahu siapa. Ini pikiran Gideon polos loh. Tapi Gideon mau taatnya. Dia taat, dia kerjain. Ayat yang berikutnya, ayat 28. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. 29. Ngamuk berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapa yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa, ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan itu. Ketahuan juga. Dia pikir kalau malam hari nggak ada yang tahu kan, dia kerjain malam hari, ketahuan juga saudara. Ayat 30, habis ketahuan, sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, papinya Gideon. Gideon takut sama papinya? Takut kan? Takut sama keluarganya kan? Takut kan? Orang-orang ini ngomong sama Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena dia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Mateng. Gideon pikir umpet-umpetan deh. Ya udah, gua taat aja. Saudara harus lihat bagaimana Tuhan merubah cara pandang Gideon. Taat sih taat. Umpet-umpetan, dia pikir nggak ketahuan. Ketahuan juga. Papanya yang dia takuti sekarang didatengin orang sekota, bilang, weh, anakmu bikin onar. Mateng. Bukannya Gideon sekarang harus dealing sama papinya yang udah ngamuk sama dia, karena dia yang ngancurin semua kotanya. Sekarang anaknya bikin malu di satu kota. Coba pikir. Gideon takut sama papanya. Semua keadaan skenario yang terjadi, apakah tidak membuat Yoas ngamuk total? Gideon harus menghadapi ketakutan yang maksimal. Sekarang gak cuma takut loh, ketahuan sama papanya ngerubuhin semua berhalanya. Karena dia satu kota jadi benci sama keluarganya. Makin apes gak saudara? Makin apes. Hari Tuhan sedang menyatakan sama Gideon dan kepada kita semua, kalau saudara dan saya memilih gak kompromi, kalau saudara dan saya milih tetap taat dengan segala resikonya, apa yang terjadi saudara? Ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Saudara tahu, orang yang Gideon takuti, orang yang Gideon segani, orang yang Gideon pikir papiku akan marahin aku, Tuhan rubah dalam satu hari menjadi orang yang membela Gideon. Berapa banyak saudara takut ke gereja diomelin papi? Berapa banyak kita takut taat sama Tuhan karena kita pikir, wah, orang rumah pasti marah-marah. Saya mau beritahu sama saudara kabar baik. Waktu engkau memilih taat kepada Tuhan dan gak kompromi, orang yang kau takuti tiba-tiba dijamah oleh Tuhan. Kejadian. Tuhan lagi mau nunjukin sama Gideon, kalau kamu lebih takut sama aku, semua yang kamu pikir adalah musuh, Tuhan bisa putar balikan. Gak jadi musuh, pembelamu yang menyasar. Saya rasa banyak anak-anak muda di sini lagi struggle. Ke gereja kelamaan dimarahin papi mama. Melayani lebih dimarahin papi mama. Saya pernah ngalamin saudara. Satu hal yang saya tahu dan saya alami dan saya saksikan. Waktu saya refuse to give up dan saya lakukan tepat seperti yang Tuhan mau, Tuhan rubah papi mami saya. Jangan kompromi dengan yang namanya takut. Rugi. Gideon adalah orang yang mempersembahkan korban, dan karena Gideon, hari ini kita kenal nama Tuhan sebagai Jehovah Shalom. Tuhan damai sejahtera. Allah damai sejahtera. Kenapa Gideon mendirikan altar dan disebut Jehovah Shalom? Waktu dia sadar dia ketemu malaikat Tuhan, dia pikir mati gua ngeliat malaikat, mati, pasti gua mati. Nggak mati. Waktu dia nggak mati, dia persembahkan korban, dia bilang, Tuhan engkaulah Jehovah Shalom. Saudara tahu damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu saudara lebih takut sama Tuhan daripada saudara lebih takut sama situasi.
Damai sejahtera lebih takut sama Tuhan daripada takut sama setan. Damai sejahtera adalah lebih takut sama Tuhan daripada semua kondisi situasi yang mencekam di sekitar. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan itu bukan tenang, itu bukan damai. Itu yoga. Tapi damai. Dari mana ayatnya? Raja damai berkata, peace, be still. Di tengah-tengah topan dan ombak yang mengamuk di danau Galilea. Betul saudara? Anda dan saya hanya bisa mengalami damai waktu engkau di tengah-tengah situasi yang paling mencekam. That's peace. Damai sejahtera tidak tergantung situasi. Damai sejahtera tidak tergantung kondisi. Damai sejahtera tergantung siapa yang ada bersama saudara. Itu damai. Jadi orang Kristen santai nggak? Santai. If you just fix your eyes on Jesus. Ada orang lagi ngamuk. Ikutin dia maunya apa. Satu ketika, suddenly dia bisa ubah orang itu. Amen. Gideon takut sama bokapnya. Waktu Gideon mau diserbu sama satu kota, siapa yang bela dia? Apinya sendiri. Amin saudara. Waktu gereja nggak mau kompromi, di tengah-tengah masa yang sulit ke depan, gereja berdiri di dalam pendiriannya sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Di situ Tuhan akan lakukan perbedaan. Saya berdoa saudara, kalau malam hari ini Tuhan mau berpaling, apakah Tuhan akan menemukan Gideon di sini? Kalau engkau datang ke tempat ini masih bawa alasan A, B, C, D, E, lepas. Dan tahu bahwa Tuhan yang besar menyertai saudara. Apa yang dia katakan sama Gideon, bukankah dia juga katakan kepada kita? Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Amin saudara. Yang mau mengalami katakan amin. Saya percaya Pastor Stefanus share tahun depan Citra Raya jadi 2 ibadah kan Pastor. Gak lama akan ada 3 ibadah. Souls are going to come. Saudara harus jadi pemimpin seperti Gideon. Satu dari saudara bisa menyalakan 300 orang. Satu. Amin. Satu dari saudara menyalakan 300 orang. Dan saya percaya itu akan terjadi. Amin. Kalau kita mau belajar tentang kepemimpinan saudara, saya tutup mengatakan ini. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini, saya reserve untuk Serang atau Serpong atau Greenfield. Saudara ingat cerita waktu Musa dan bangsa Israel melawan orang Amalek? Betul? Amalek bahasa asli nama mereka arogan. Di mana bangsa Amalek menyerang Israel? Di tempat yang namanya Refidim. Refidim artinya apa? Beristirahat. Orang yang arogan tidak pernah bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Orang yang arogan hidupnya akan was-was terus, panik terus. Dan di Refidim Amalek menyerang bangsa Israel. Tuhan kasih strategi. Musa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Utus yang namanya Yosua. Panggil Harun dan Hur. Angkat tanganmu. Betul? Ada 4 orang. 4 orang ini bicara tentang 4 tipe kepemimpinan di dalam gereja Tuhan. Semua orang jadi Musa? Kagak. Tuhan butuh Hur dan Harun yang gak dapat kemuliaan, yang gak diingat, tapi gak ada mereka, mati semuanya. Tuhan butuh Yosua, gak terima hormat, gak terima kemuliaan, yang harus kerja keras, banting tulang, mati-matian, betul? Tapi Yosua yang pimpin tentara. Kalau semua di dalam rumah Tuhan, apapun panggilan saudara, apapun porsi saudara, tapi semuanya melakukan bagiannya, saudara dan saya jadi tentara yang kuat dan dahsyat. Tapi kalau gereja nggak bisa bersatu, apa sih yang bikin gereja pecah? Arogan. Betul. And I believe God is dealing with the spirit of Amalek. Arogan. Tuhan lagi matiin ini arogan, supaya semuanya kolaborasi.
Waktu semuanya kolaborasi, saudara, kemenangan ada di pihak saudara dan saya. Amin.